Apa yang mendasari Reja sehingga bisa banting setir dari hubungan internasional menjadi seorang wira swasta? Ya memang dari kecil itu ingin jadi pengusaha sebenarnya. Lalu pulang ke Indonesia atau ke Aceh 2018? 2019 Kapan pulang? pernah menjalani bisnis startup, bangkrut. Habis itu fashion brand, bangkrut. Habis itu fokus di bintang iklan. Kenapa sebenarnya industri atau menurut Reja kenapa sih investor agak kurang mau masuk ke Aceh? Opportunity ataupun kesempatan berbanding lurus dengan kualitas diri kita, Pak. Sejauh mana yang Reja rasakan tingkat kompetisi antar usaha sejenis di Banda Aceh ini? Belum siap. Nah, jadi di Aceh ini think global, act lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sisi lain, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Itulah pepatah bagi orang-orang yang mau berubah, mau hijrah, dan mau mendapatkan keuntungan dari perubahan yang dia lakukan. Perjalanan itulah yang dilakukan oleh seorang anak muda yang lahir pada tanggal 28 September 1995 di Loksmawe. Namanya adalah Reja Pahlevi. Sekilas kalau kita lihat wajahnya, tentu Anda kurang yakin, ya. Sepertinya ini orang Timur Tengah, paling tidak ini adalah orang dari Mesir atau Yaman. Tapi Reja Pahlevi adalah putra asli Aceh. Dia menamatkan sekolah SD, SMP, dan SMA di Loksmawe. Kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Ankara, Turki. Ya. Reja memilih jurusan hubungan internasional. Dia juga mendapat beasiswa dari pemerintah Turki, khususnya dari Universitas Ankara. Ironisnya, justru tidak dapat beasiswa dari pemerintah Aceh, padahal sangat digembar-gemborkan. Udah coba tapi Pak. Sudah coba, tapi gagal ya. Gagal. Tidak keluar ya, karena bukan anak pejabat kali. Reja menempuh pendidikan di Turki dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Walaupun jurusan hubungan internasional, tapi talenta atau bakatnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu mulai tumbuh sejak Reja kuliah di Turki. Bagaimana kisah sehingga bisa 180 derajat dari jurusan yang dia tekuni selama ini? Tentu kami mengundang anak muda yang produktif dan kreatif ini. Mudah-mudahan dari perbincangan kita nanti itu akan terkuak berbagai macam alasan dan motivasi. Assalamualaikum Reja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah fresh ya, baru buka puasa ya. Sudah fresh Pak. Ini menarik dari literatur dan tracking media yang kami miliki. Kami tertarik dengan profil Reja. Katanya Reja salah satu anak muda yang sekarang bergelut dalam dunia wirausaha atau bisnis. Apa yang mendasari Reja sehingga bisa banting setir dari hubungan internasional menjadi seorang wira swasta? Berbicara tentang bisnis pastinya ada hal-hal menarik yang menjadi titik balik saya. Memang dari kecil itu ingin jadi pengusaha sebenarnya. Nah, dulu pertama kali saya mulai bisnis itu waktu SMP, Pak. Waktu SMP. Di Loksmawe. Di Loksmawe. Apa itu bisnisnya? Jadi waktu itu ayah sudah punya usaha di bidang percetakan, juga showroom mesin fotokopi. Saya juga waktu itu mondok di Ulumuddin. Oh, Utengkot. Ya. Dayah Ulumuddin. Ya. Tengku Ismail Syama'ul Isyad. Ya, Ya. Syama'ul Isyad. Saya kenal beliau. Terus? Jadi ketika SMP itu melihat peluang, sebenarnya tidak pure
bisnis juga, di situ terlibat politik juga, yang dimana ada ketua OSIS dan tatanan OSIS di daerah tersebut. Jadi saya lobby mereka untuk ini sepertinya kita perlu mewajibkan teman-teman kita semua untuk untuk menggunakan kamus dari maksudnya kamus dari putra daerah. Waktu itu ada kamus dari abang tingkat kami di situ. Saya yang perbanyak kamus bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kamus bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Berarti bahasa Indonesia. di Daya itu masih setaraf dengan SMP ya? Masih setaraf dengan SMP. Kemudian lulus di situ masuk SMA negeri. Ya, SMA 1 Loksmawe. Ya. Jadi bakat itu sudah ada sejak SMP. Sejak SMP. Nah, kenapa bisa memilih jurusan hubungan internasional? Awalnya sebenarnya pengennya international trade. Cuma karena waktu itu di Ankara University tidak ada jurusan international trade, makanya dia kasih ke ilmu hubungan internasional. Kenapa milih Turki? Tidak milih UI misalnya atau UGM atau pilih dalam negeri? Sebenarnya dulu pernah kuliah di UMI. Di UMI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Jurusan apa waktu itu? Belum sampai 1 tahun pun. Jurusan HI juga. HI juga. HI juga, kelas internasional. Nah, titik balik ingin ke luar negeri itu sebenarnya dari UMI ini. Oh, gitu. Jadi pertama saya pribadi itu orang asli Aceh yang nggak pernah lihat dunia luar, nggak berani pun, kayak masih anak lugu yang nggak berani keluar daerah. Waktu itu di Aceh SNMPTN dan lain sebagainya nggak lulus di mana-mana, lulusnya di swasta di UMY. Ya udah berangkat ke sana dengan PD-nya, merasa diri bahasa Inggris sudah cukup bagus, daftar di kelas internasional di Jogja. Di Jogja, alhamdulillah keterima. Sampai di situ. Karena dulu ketika SMA merasa diri kayaknya di kelas saya ini yang terbaik bahasa Inggrisnya. Ya saya harus bisa. Jadi ada rasa percaya diri ya? Ada rasa confidence-nya strong. Tapi belum over confident kan? Belum. Bahkan sampai sana confidence-nya down. Ternyata bahasa Inggris saya yang terbaik di Aceh, maksudnya yang saya anggap terbaik di kelas saya, yang saya rasa terbaik di kelas saya, sampai di kelas internasional UMI, saya salah satu paling bodoh, Pak. Paling bodoh, ya. Titik baliknya di situ. Waktu itu saya minta, saking nggak bisa nyatetnya, gurunya bule soalnya. Bule ya. Dari Amerika. Jadi setiap pelajaran dia, saya itu selalu pinjam catatan ke teman. Pada satu waktu pas saya manggil mau minta catatan, teman saya lihat kayak gini. Reza lagi yang minta nih, pergi aja. Dia ninggalin. Dia lari. Jadi kayak saya ini sudah meribetkan orang lain gitu, merepotkan orang lain. Jadi dari situ sedih saya itu, sebodoh ini saya sampai nggak dipeduli lagi. Nah, saya harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya belum sebagus itu dan masih jelek sekali. Maka dari itu daftar beasiswa. Awalnya pengennya beasiswa exchange, tapi Allah berkehendak lain. Itu dibuka ketika itu beasiswa. Waktu itu saya daftar waktu itu ISEC. ISEC ya, dia program exchange memang 1 semester gitu. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, rezeki saya mungkin lebih baik. Saya dapat beasiswa S1 ke Turki. Nah, waktu itu daftar semua, Pak. Mau Australia, mau Amerika, mau pokoknya Eropa, mana ada peluang, apa yang ada. Ingat banget waktu itu pas nulis pas nulis ke motivation letter ya. Pas nulis ke motivation letternya, saya itu siang malam nggak tidur, Pak. Nggak tidur. Siang malam. Lalu pulang ke Indonesia atau ke Aceh 2018? 2019. Kapan pulang? 2019. Saya pernah sebelum pulang ke Aceh saya udah di Jakarta. Oh, Jakarta. Itu juga udah pernah menjalani bisnis startup, bangkrut. Habis itu fashion brand, bangkrut. Habis itu fokus di bintang iklan. Oh, sempat bintang iklan. 1 tahun. Itu iklan apa? Banyak sudah, iklan Datsun, Daihatsu, banyak brand-brand jadi nasional. sempat masuk ke dunia entertain ya? Wah, sempat. Ya mungkin karena Face juga menjual kan? Ya, alhamdulillah. Kalau nggak menjual juga nggak laku. Ada film juga yang bakal tayang mungkin insyaallah kalau jadi tayang, karena corona dia belum menayangkan filmnya, itu film biografi Nika Ardila. Saya di situ pasti ini letting Bapak tahu betul. Saya sebagai Deddy Dores. Deddy Dores. Produsernya Nika Ardila. Pencipta lagu dan produser Nika Ardila. Ya. Dan Deddy Dores juga sangat terkesan dengan Nika Ardila karena dialah yang mengorbit Nika sehingga menjadi besar. Nah, kita sekarang bicara bisnis. Kenapa kemudian saya dengar Reza sekarang juga buka warung ya? Taksin ya? Warung Taksim. Taksim ya? Taksim. Itu apa aja menunya tuh? Nah, banyak di situ menu. Ada yang menu khas kita banget itu siasap.
Oh. Siasat itu it takes 7 months. Itu menghabiskan waktu 7 bulan untuk research, untuk cari formulanya itu. Alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat. Itu kayak daging asap gitu, Pak. Oh, menu Turki? Menu Turkinya banyak. Kalau kebab sudah biasa lah ya. Sudah biasa. Tapi menu-menu Turki di situ memang yang pernah saya buat itu ada baklava, ada dessert-dessert lainnya. Jadi udah saya mix sih sebenarnya Turki Nusantara. Kayak nasi goreng rempah Turki. Karena pernah seidealis mau buat Turki banget gitu full, tapi nggak cocok lidah kita sama Turki. Turki agak hambar. Jadi tapi saya kira nggak boleh terlalu ini, karena saya jadi kepingin karena nggak dibawa malam ini kan. Kalau kita bahas itu akan lebih, tapi nggak apa-apa. Kemudian juga saya dengar Reja juga main di impor ekspor ya. Ya alhamdulillah, mulai dari tahun 2017 itu. Waktu itu ngirim kopi dari mulai jumlah yang kecil pelan-pelan meningkat gitu. Saya juga satu-satunya tahun 2016 satu-satunya orang asing yang ada di anggota Musiat. Musiat itu seperti Kadinnya Turki barangkali. Tahun berapa itu? Orang asing tahun 2016. Di Turki. Sekarang pun Musiat sebenarnya ada Gens Musiat namanya, itu kayak HIPMI berarti versi mudanya. Mereka itu punya di kurang lebih 100 cabang di seluruh negara. Reja masuk ketua di Indonesia. Ketua sebenarnya Indonesia. Saya ketua Indonesia, cuma saya tidak membrandingkan karena memang ibaratnya ya mungkin di sini dibrandingkan pun belum banyak hal yang bisa kita lakuin. Biarkan ini make as international business saja gitu. Sebab tidak semua juga orang bisa ke Turki kan. Kemudian kalau boleh tahu dari misalnya katakanlah warung kafe Taksin ini ya, itu berapa mampu diserap anggaran per bulannya? Omset dan sebagainya. Omset sekitar 200 juta. 200 juta ya. 150 juta. Itu per bulan itu ya. Per bulan. Jadi kalau ya lebih 2 miliar lah ya setahun ya. Ya alhamdulillah. Modal pertama dalam membangun itu? Modal pertama Fadel jadi saksi kayaknya. Modal pertama dari bawah memang. Artinya dari bawah modal pertama itu sekitar 300 juta. 300 juta. Habis itu udah mulai running, udah mulai jalan, kayak ini kayak masih kurang bagus kafenya gini. Tambah lagi pelan-pelan. Jadi ketika sudah mateng itu kurang lebih saya itu belum ambil hasil sama sekali dari kafe itu sekitar 6 bulan. 6 bulan masih berdarah-darah. Ya, 300 juta bagi Reja mungkin masih kecil modalnya kan, tapi bagi yang lain kan itu modal juga, orang tua atau modal sendiri? Berasa juga modal sendiri. Modal sendiri ya, dari hasil itu tabungan bintang iklan semuanya. Kumpulin jadi ini ya, jadi modal ya. Jadi, sebenarnya niat pulang ke Aceh pun belum ada waktu itu, tapi ada satu kejadian, satu momen yang bikin saya harus pulang. Apa itu? Saya dapat tawaran, jangan disebut mereknya, dia itu kayak PH Production House yang memang terkenal. Di situ ada kontrak 2 bulan syuting dengan gaji 500 juta, terus saya disediakan rumah 1 tahun itu kontraknya 7 film layar lebar. Tapi karena saya pendatang baru, di situ ada adegan ciuman. Saya bilang saya nggak bisa gini, tolonglah mungkin adegan ciumannya pakai stuntman aja atau gimana. Peran pengganti ya. Nggak bisa, kamu pendatang baru dan saya berani bayar mahal untuk kamu. Siapa waktu itu calon pemain pasangannya sehingga ada adegan cium itu? Waktu itu Amanda Rawles. Mantap itu. Amanda Rawles. Jadi, waduh. Telepon mama kan, sempat goyang juga waktu itu. Kita orang Aceh nggak mungkin kayak gitu. Cuma bagi mereka aktor-aktor profesional kayak Reza Rahadian lain sebagainya sudah biasa dengan hal-hal ciuman. Jadi mama nggak setuju gini. Karena merasa kecewa di situ ya, maka pulang untuk liburan awalnya 2 bulan. Awalnya liburan. Itu tahun berapa? 2019? Itu 2019 awal kayaknya. Awal. Nah, kalau lahirnya 95, sekarang 2021. Berapa sekarang? Umur Reja? 25. Jadi bukan pulang ke Aceh gara-gara
gara-gara misalnya patah hati dengan artisnya, bukan ya? Yes. So, hari ini kan masih jomblo ya? Udah 9 tahun jomblo, Pak. Saya penyandang ini. Penyandang medali ini. Kalau dibilang kejombloan. Tapi 25 masih muda sekali ya. Masih muda lah. Biasa rata-rata ya memang kalau mau menikah saya kira bagi kita laki-laki ya 25 memang sudah ideal. Tapi ada juga yang memilih 26. Benar. Tapi jangan sampai lewat 30 lah. Benar. Tapi sekarang masih menikmati proses bisnis, masih excited dengan ini sih, Pak. Iya. Ada kerinduan untuk kembali ke Turki misalnya? Ada sekali, Pak. Kebetulan ada ayah angkat juga di sana. Oh, di sana. Sudah 1 tahun sebelum ini hampir 2 tahun juga corona begini. Itu memang udah rencana ditelepon sama ayah angkat. Ini kita buka usaha kafe di sini. Di Turki. Di Turki. Ayah angkat bilang kayak gitu, cuma udah corona. Semua berubah, ekonomi beliau juga diuji saat ini. Maka dari itu belum ada kepastian untuk kembali ke sana. Ya. Reza kan anak pertama dari 4 bersaudara. Iya, benar. Ketika misalnya tidak berada di orang tua, biasanya kalau anak pertama itu kan punya kerinduan dari orang tua ya. Benar. Untuk menjawab itu seperti apa? Kalau Reza pribadi, misalnya ketika di Turki atau ketika di Jakarta gitu. Kalau Reza pribadi sih, yang pertama sekarang teknologi sudah alhamdulillah bisa video call sama orang tua. Tapi di balik itu satu hal yang Reza lakuin, Reza itu mengadu ke Allah gitu. Allah, itu yang mantap ya. Itu nggak ada lain, Pak. Kalau misalnya kita tidak dekat sama Allah, Reza rasa sebagai manusia kita rapuh. Mau kita rindu sama orang tua, mau kita dealing bisnis, apapun itu. Karena itulah yang maha benar kan gitu. Nah, ini yang menarik. Selama Reza menggeluti dunia bisnis, dan ini kan juga bidang ekspor impor ya katanya ya. Di minyak nilam terus. Itu baru kirim sampel. Semoga ada minyak nilam, minyak seri. Nah, yang ingin saya tahu ya, bagaimana iklim dunia usaha di Aceh yang Reza alami? Apakah ada protek dari pemerintah daerah, dari asosiasi pengusaha, atau memang bergerak sendiri seperti ilalang di padang pasir, di padang luas gitu? Kalau Reza sepertinya di sini tidak merasakan getaran pembinaan, environment yang kuat di dunia bisnis di Aceh. Dari pemerintah daerah, dari organisasi dan lain sebagainya. Seperti Kadin misalnya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau bahasa Aceh lagi generop tumoh lautun ya? Besar sendiri dia. One man show. Kalau kita nggak gerak ya udah nggak ada. Tapi saya ingat kali ketika di Bandung waktu itu di fashion industry, saya nggak punya teman satupun, kuliah belum pernah di sana. Memang pure pendatang baru. Saya gabung ke HIMI Bandung, isinya anak muda semua, Pak. Isinya orang seumuran saya. Mas, seumuran saya nih, Mas, omsetnya berapa per bulan? Alhamdulillah 2M, Mas. Saya jualan keripik, Mas. Sudah ekspor ke Australia ini. Saya datang sini, Pak. Gabung sama teman-teman di sini. Gimana bisnisnya? Alhamdulillah proyek itu kata saya. 2M tumbuh kan. Jadi ini suhunya beda nih kayaknya. Jadi di sini berarti yang tumbuh iklimnya bukan iklim usaha, tapi kontraktor gitu. Instan dia. Instan. Ada makan, sikat, selesai gitu ya. Tidak sustainable ya. Gitu. Jadi, seandainya menurut Reza nih, seandainya di Aceh, ya mungkin agak bahas ke politik sedikit nggak apa-apa, Pak. Seandainya di Aceh penggunaan dana yang sangat besar yang dispesialkan ke Aceh ini bisa menghidupkan industri-industri, kita itu udah jauh mandiri pada orang lain, Pak. Udah menjalankan. Ya memang buktinya hari ini tidak ada industri kan? Tidak ada. Tapi pemerintah Aceh menggembar-gemborkan melalui dinas perdagangan segala macam kan, UMKM segala macam. Mungkin saya pribadi yang kurang tahu detail mungkin. Ada festival kopi lagi kan, hampir setiap tahun gitu kan. Saya pribadi kurang tahu ke arah ibaratnya detailnya seperti apa. Ibaratnya bisnis dan pemerintah gitu kan, di situ ada gov, ada bisnis gitu. Yang saya ngerti di bidang bisnis side-nya, saya pernah tanya, saya pernah tulis di tulisan saya, ada nggak sih perusahaan yang merajai industri dan itu lahir dari Aceh? Ya. Kalau ada coba sebutkan namanya. Saya ingin belajar dari beliau. Ya.
Memang sih hampir rata-rata ya, karena di Aceh ini banyak kontraktor, sehingga begitu si pemiliknya meninggal dunia atau bapaknya meninggal dunia, usaha ini agak susah digerakkan oleh anak-anaknya. Tapi beda dengan usaha gitu ya, pengusaha atau saudagar ya, tentu ada usaha yang bisa di take over oleh anaknya misalnya. Seperti Reja misalkan berawal orang tua dari usaha percetakan gitu ya. Kemudian Reja bermain juga dalam dunia percetakan. Nah, kenapa sebenarnya industri atau menurut Reja kenapa sih investor agak kurang mau masuk ke Aceh? Untuk perihal itu saya rasa tepatnya opportunity ataupun kesempatan berbanding lurus dengan kualitas diri kita, Pak. Jadi kualitas diri pengusaha Aceh ataupun kesiapan dari Aceh sendiri baik segi pengusahanya, pemerintahnya dan lain sebagainya itu belum matching aja sama mereka. Kualitas mereka sudah di sini, kualitas kita masih di sini, nggak mungkin di match. Artinya nggak ketemu jalan keluarnya. Itu mungkin secara personal, tapi secara regulasi, secara government ya. Oh, secara government. Kalau secara government, nah kurang, saya ibaratnya ke pemerintahan masih kurang banyak informasi, tapi mungkin yang sering kita dengar kayak pajak nenggro dan lain sebagainya. Oke. Dari modal 300 juta awalnya ya, Reja bermain di kafe ya. Sekarang ada berapa aset? Kalau boleh tahu. Kalau aset, kalau dalam berupa duit, alhamdulillah tidak banyak, masih di bawah 1 miliar. 1 miliar. Di bawah 1 miliar itu untuk tabungan. Tabungan. Artinya tidak ada misalnya perbankan datang menawarkan bantuan? Alhamdulillah itu sering. Oh, sering. Jadi kayak mau ambil kredit, Pak. Ya, kredit karena ada anggunan. Tanpa anggunan nggak bisa kita. Nggak bisa. Artinya perbankan juga melirik gitu ya? Melirik. Kalau kita mau ambil kredit kayak sekarang saya mau ambil kredit 5 miliar, alhamdulillah ada yang bantu. Cuma di sini ini mungkin saya harus belajar dari Bapak. Bapak punya pandangan yang lebih menarik mungkin. Seandainya nih kalau di luar, Reja pernah bilang ke teman-teman di Aceh harga sebuah inovasi belum tentu sanggup terbayarkan. Nah, ibaratnya kita ambil kredit 5 miliar. Menurut Reja pribadi bengek, Pak, tutupnya kalau di Aceh. Tapi menurut Bapak ada nggak sih jalan keluar itu? Karena otomatis kalau dia dalam bentuk kredit produktif, kalau di luar aman, dia itu punya target tahunannya dan lain sebagainya. Kalau di sini Reja sama sekali tidak mengambil kredit, nggak berani. Kalau misalnya untuk bisnis gitu, karena memang dyingnya terlalu besar. Nah, gitu. Ya, kembali ke soal warung tadi ya. Warung tadi. Sejauh mana yang Reja rasakan tingkat kompetisi antar usaha sejenis di Banda Aceh ini? Jadi ada yang unik di Aceh ini. Di Aceh ini kayak Reja waktu itu sekitar 1 tahun yang lalu stres berat, Pak. Karena semua pemikiran dan lain sebagainya itu pemikiran dari luar. Artinya strategi bisnisnya dan lain sebagainya, strategi dari penerapan dari ilmu-ilmu di luar. Di luar jalan seperti itu, bahkan bersaing keras sesama kompetitor. Tapi ketika di Aceh Reja terapkan belum siap. Nah, jadi di Aceh ini think global, act lokal. Itu kuncinya. Jadi secara struktural dan sistem bisnis di Aceh itu saya lihat belum ada yang membuat saya tertarik ingin belajar dari mereka. Yang saya lihat malah kebanyakan pengusaha di Aceh ini yang bisa jalan mereka yang one man show. Jadi individunya itu cukup keras. Memang orang Aceh di semua lini memang unik. Kalau individunya nggak kuat, sudah habis. Ya? Kalau di luar itu kita masih punya peluang, tim kita harus kuat. Karena mau jalan cepat, jalan sendiri. Mau jalan jauh, jalan sama-sama. As a team gitu. Nah, jadi makanya berbicara tentang industri tadi, kenapa tidak ada perusahaan Aceh yang merajai industri termasuk ke arah nasional? Karena kita one man show, Pak. One man show, ya. One man show nggak bisa berjalan jauh. Iya.
Jadi tidak corporate ya? Nggak corporate. Iya. Ketika dia ajak corporate, pertama saya bergerak secara corporate, Pak. Secara startup, artinya ada CMO, Chief Marketing Officer, Chief Operational Officer, udah ada tim-timnya lengkap. Sekarang mana mereka, Pak? Saya ditinggal, Pak. Tinggal ya. Dan kira-kira seperti itu lah, Pak. Dan ditinggal itu pun tanpa ada beban, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa ya. Iya, maksudnya ditinggal atau meninggalkan, ya dua-dua ada terjadi. Oke. Ada nggak rencana untuk mengembangkan warung sejenis ini misalnya di kabupaten kota lain? Ini masih baru di Banda Aceh kan? Masih baru. Jadi belum ini ya. Belum, ibaratnya memang di industri makanan saya pribadi masih belajar. Masih belajar. Tapi ketika sering nelfon teman-teman di luar, bro, saya satu tahun sekian bulan nih, alhamdulillah sudah gini prosesnya, sudah ini persiapan buka cabang, investment lain sebagainya. Mantap bro. Jadi pas kita lihat keadaan kita di sini agak lambat sedikit. Lambat ya. Karena memang SDM, Pak. SDM. Kualitas SDM terasa sekali SDM ya. Terasa sekali, Pak. Karena gini, kalau seorang pengusaha berbicara punya duit, di Aceh banyak yang punya duit, Pak. Baik itu dari serapannya dari government, artinya kontraktor, baik itu dari lain-lainnya, orang punya duit. Investasi ke benda mati itu gampang. Orang punya duit ataupun punya modal, investasi ke SDM itu tidak gampang. Karena kita butuh mindset kita, butuh pemikiran kita, butuh eksekusi kita yang detail untuk mendidik mereka. Itu yang bikin Reja lama. Jadi ibaratnya usaha Reja itu hampir menghabiskan modal 700 juta, 650 juta sekian, campur itu untuk SDM dan benda matinya di situ semuanya. Dan begitu dia mau jadi langsung out gitu ya. Jadi orang tanya, kenapa banyak kali habis modalnya, kan cuma bangunan gini. Saya sebenarnya banyak menghabiskan di SDM, Pak. Itu emang kayak mesin filter. Lewat. Tapi kan buang budget kita, satu bulan gaji dia pas kerja keluar ini. Tapi saya rasa makin kesini, insya Allah saya optimis akan ada teman-teman yang akan memperjuangkan industri-industri di Aceh ini. Karena saya lihat semakin kesini vibrasi pengusaha-pengusaha di sini, terutama pengusaha muda itu makin kuat sepertinya akan terjadi ini environment ini. Tapi saya nggak tahu kapan itu. Cuma akan ada. Oke. Apa kira-kira saran Reja untuk teman-teman anak muda Aceh yang hari ini bermain pada dunia entrepreneur? Saran-saran saya untuk teman-teman anak muda Aceh, bagi kalian yang sedang berjuang, baik itu ibaratnya apapun industrinya, jangan berhenti untuk belajar, karena dengan belajar kalian tahu apa yang possible dan apa yang impossible. Karena pada faktanya mungkin impossible-nya jadi nggak ada, nothing impossible. Cuma satu lagi, dekatkan diri dengan Allah. Ketika kita berbisnis, kalau kita tidak dekat dengan Sang Pencipta, kita rapuh. Kunci bisnis, mungkin ada saran apa harus tetap fokus, konsisten pada gimana? Kunci bisnis bener banget, konsisten, persistence. Kenapa? Karena di Aceh ini belum ada industri yang ibaratnya belum ada perusahaan yang merajai industri. Karena kuncinya itu adalah konsistensi. Bukan ibaratnya terkadang bukan seberapa lama kita berada di sebuah industri, tapi seberapa cepat kita mendisrupsi industri tersebut dan seberapa kuat kita mempertahankan disrupsi kita. Baik. Terima kasih Reja atas kedatangannya. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami dengan seorang anak muda yang sedang meniti karir di dunia usaha atau entrepreneur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Reja Pahlevi tadi, terutama bagi Anda, anak-anak muda, anak-anak milenial Aceh, bisa mengambil contoh hikmah. Tentu saja orang yang menang itu bukan hanya orang yang mampu menaklukkan lawan, tetapi orang menang itu juga orang yang mampu bertahan. Cocok, setuju itu Reja? Setuju. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.